Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Windy Astuti dari kelas AUDB semester 5 dengan NIM 2051935. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikoanalitik kontemporer. Baik, pada struktur kepribadian yang pertama adalah ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yaitu kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemajuan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesetiaan, keakraban dan cinta, generativitas dan pemeliharaan, serta integritas. Ego yang sempurna digambarkan Erikson dalam 3 dimensi. Yang pertama faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Faktualitas merupakan kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Sedangkan universalitas berkaitan dengan kesadaran dan kenyataan yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta, mirip dengan prinsip realitas dari Freud. Dan yang ketiga, aktualitas. Aktualitas ini merupakan cara baru dalam berhubungan satu dengan lainnya, yaitu dengan memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Erikson mengemukakan aspek ego yang saling berhubungan seperti body ego, ego ideal, dan ego identity. Ketiga aspek tersebut umumnya berkembang sangat cepat pada masa dewasa. Namun sesungguhnya tiga aspek perubahan elemen tersebut terjadi pada semua tahap kehidupan. Yang pertama, body ego. Body ego ini mengacu pada pengalaman orang dengan tubuh atau fisik sendiri. Yang kedua, ego ideal berisi tentang bagaimana seharusnya diri dan sesuatu yang bersifat ideal. Sedangkan yang ketiga, ego identity merupakan gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Baik, yang kedua ini adalah ego otonomi fungsional. Teori ego dari Erikson dipandang sebagai pengembangan dari teori perkembangan seksual infantil dari Freud, di mana mendapat pengakuan yang luas sebagai teori yang khas. Ciri khas psikologi ego dari Erikson: pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga, Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar, namun motif itu bisa membebaskan diri ID. Yang keempat, Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri dari seseorang. Yang ketiga, ini adalah pengaruh masyarakat. Bagi Erikson, ego muncul bersama kelahiran sebagai potensi yang harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural. Masyarakat yang berbeda dengan cara kebiasaan dengan mengasuh anak cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai budayanya. Pandangan yang menganggap orality dan analitis sebagai sifat yang menyimpang adalah etnosentris atau nilai budaya lain dengan nilai-nilai budaya sendiri. Ada perkembangan kepribadian teori psikososial. Ini yang pertama adalah prinsip epigenetik. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik. Perkembangan epigenetik merupakan perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Pada prinsip epigenetik terdapat aspek psikoseksual, konflik psikososial, dan ritualisasi versus ritualisme. Yang kedua, pada fase bayi 0-1 tahun. Aspek psikoseksual sensori oral. Pada tahap sensori oral ditandai oleh dua jenis inkorporasi, yaitu mendapat dan menerima. Pada krisis psikososial, kepercayaan versus kecurigaan, tahun pertama kehidupan bayi memakai sebagian besar waktunya untuk makan, eliminasi, dan tidur. Bayi harus mengembangkan dua sikap sinkronik dan distonik. Bayi yang terlalu mudah percaya akan mudah tertipu dan rentang dengan keruwetan dunia. Sebaliknya, kalau sukar percaya akan mudah menjadi frustasi, marah, sinis, dan depresi. Pada virtu harapan, konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan sebuah harapan. Tanpa hubungan pertentangan antara percaya dan tidak percaya, orang tidak dapat mengembangkan virtu harapan.
Di ritualisasi ritualisme ceramah versus vs pemujaan, bayi menangkap hubungannya dengan ibu sebagai sesuatu yang keramat serta suara ibu, belayan ibu, air susu ibu, serta semuanya ibarat dewi penolong yang membuat anak menjadi puas dan aman. Pada kasus ibu yang tidak menghendaki anaknya, sikapnya membuat anak merasa terasing, terpisah, dan anak merasa dibuang oleh ibunya sendiri. Pada fase anak-anak 1-3 tahun, ini pada teori Erikson, anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol otot-otot anu saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lainnya, seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Pada aspek psikoseksual, otot anal uretral pada anak usia 1-3 tahun ini berada pada tahun kedua penyesuaian psikoseksual terpusat pada otot anal uretral. Anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya pada yang berhubungan dengan kebersihan. Pada krisis psikososial otonomi versus malu dan ragu di anak pada usia 1-3 tahun ini merupakan tahap anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri. Anak belajar mengenal hak dan kewajiban serta pembatasan tingkah laku, belajar mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Pada virtu kemauan, hasil mengatasi krisis otonomi versus malu ragu. Pada fase anak-anak ini, adanya permulaan dari kebebasan kemauan dan kekuatan kemauan yang menjadi dasar dari wujud virtu kemauan di dalam egonya. Sedangkan pada ritualisasi ritualisme bijaksana versus legalisme penilaian yang adil, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain, lebih mementingkan tanggung jawab moral yang dipakai untuk membangun interaksi yang memuaskan pihak yang terkait dengan interaksi. Interaksi yang dilakukan di dalam koridor aturan kaku, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, menjadi latar belakang timbulnya kasta-kasta dalam bermasyarakat. Orang yang berinteraksi berdasarkan statusnya, alih-alih untuk memperoleh kebahagiaan bersama. Baik, yang keempat ini adalah tahap pada usia bermain 3-6 tahun. Menurut Erikson, ada banyak perkembangan penting pada fase bermain, yaitu identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Aspek psikoseksual pada masa bermain itu berkelaminan gerakan, di mana Erikson mengakui gejala Oedipus muncul sebagai dampak dari fase psikoseksual genital lokomotor. Namun Oedipus itu diberi makna yang berbeda. Menurutnya, situasi Oedipus adalah prototipe dari kekuatan yang abadi karena kebahagiaan manusia. Yang kedua, konflik psikososial inisiatif versus perasaan berdosa pada usia bermain. Itu ketika anak bisa bergerak berkeliling dengan mudah dan bersemangat, serta minat seksualnya akan muncul. Mereka memakai berbagai cara untuk memahami lingkungannya. Inisiatif dipakainya untuk memilih dan mengejar berbagai tujuan. Rasio antara inisiatif dan berdosa harus seimbang dengan lebih condong ke kualitas sintonik inisiatif. Yang ketiga, pada poin C, virtu tujuan sengaja konflik antara inisiatif dengan berdosa menghasilkan kekuatan dasar purpose. Anak ini bermain dengan tujuan terutama bermain kompetisi dan mengejar kemenangan. Sedangkan pada ritualisasi ritualisme dramatik versus impersonasi pada tahap usia bermain, anak dipenuhi dengan fantasi yang menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu atau menjadi sebuah karakter baik untuk mengalahkan penjahat. Mereka berinteraksi dengan memakai fantasinya atau biasa disebut dengan dramatik. Dramatik ini mendorong orang untuk berinteraksi sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat, tanpa dapat menimbulkan perasaan berdosa dalam dirinya. Keterlibatan ego sadar dalam interaksi cenderung kurang diganti oleh fantasi yang tak sadar tentang dirinya sendiri. Tahap kelima ini tahap usia sekolah 6-12 tahun.
Pada usia di dunia sosial, anak meluas keluar dari dunia keluarga. Anak akan bergaul dengan teman sebayanya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi kemampuan. Pada masyarakat yang maju, sekolah dan guru profesional berperan penting dalam pendidikan anak. Sedangkan di masyarakat terbelakang yang belum memiliki sekolah formal, memiliki metode yang tidak formal tetapi sama-sama efektif untuk mengajar anak dalam bermasyarakat. Aspek psikoseksual terpendam. Pada usia sekolah, menurut Erikson setuju dengan Freud bahwa usia sekolah adalah tahap latensi. Untuk memendam insting seksual sangat penting karena anak akan membutuhkan hal tersebut untuk dipakai energinya dalam mempelajari teknologi dari budayanya dan mempelajari strategi interaksi sosial. Krisis psikososial, ketekunan versus inferiorita. Anak usia sekolah belajar, bekerja, dan bermain. Yang keduanya diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. Perimbangan antara ketekunan dengan inferioritas harus condong ke arah ketekunan. Karena walaupun seperti ini, distonik yang lain inferioritas tidak boleh dilupakan. Seperti yang dikemukakan Adler, inferioritas dapat memicu untuk melakukan suatu hal baik. Ketiga adalah virtu kompetensi. Dari konflik antara ketekunan dengan inferioritas, anak mengembangkan ketekunan dasar atau kemampuan kompetensi. Virtu ini diperoleh melalui latihan kecakapan gerak dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas. Ritualisasi, ritualisme formal versus formalisme pada usia sekolah. Ini lingkungan sosial yang luas memaksa anak untuk mengembangkan teknik dan metode bagaimana cara berinteraksi secara afektif atau berinteraksi secara efektif. Selanjutnya pada tahap 6 ini adalah tahap adolesen 12-20 tahun. Pada tahap ini merupakan tahap paling penting di antara tahap perkembangan lainnya. Karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Adolesen merupakan fase adaptif dari perkembangan kepribadian dan fase untuk mencoba-coba. Pada aspek psikoseksual pubertas tahap adolesen, ini perkembangan psikoseksual pubertas merupakan tahap kemasakan seksual. Bagi Erikson, pubertas penting bukan karena kemasakan seksual, tetapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Krisis psikososial identitas dan kekacauan identitas pada tahap adolesen, ini pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada fase adolesen, di mana ketika remaja berjuang untuk menemukan siapa dirinya. Identitas ini bisa berupa identitas positif dan juga bisa berupa identitas negatif. Kekacauan identitas merupakan sindrom masalah-masalah yang meliputi berbagai gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, kurang memahami pentingnya waktu, tidak bisa berkonsentrasi pada tugas yang memerlukan suatu hal, serta menolak standar keluarga atau standar masyarakat. Sebaliknya, jika keseimbangan antara identitas dan kekacauan identitas yang cenderung positif ke identitas, maka bisa menghasilkan suatu kesetiaan terhadap prinsip ideologi tertentu, kemampuan untuk memutuskan secara bebas apa yang akan dilakukan, kepercayaan kepada teman sebaya dan orang dewasa yang memberi nasihat mengenai tujuan dan cita-cita, serta pilihan pekerjaan. Pada virtu kesetiaan, kekuatan dasar yang muncul dari krisis identitas pada tahap adolesen adalah suatu kesetiaan. Sisi katalogis dari kesetiaan merupakan penolakan atau ketidakmampuan menggabungkan berbagai gambaran diri dari nilai-nilai ke dalam identitas yang menjadi bentuk malu-malu atau sebuah penyimpangan. Ritualisasi, ritualisme, ideologi versus totalisme pada tahap adolesen memilih ideologi akan memberi pola umum kehidupan diri tentang bagaimana berpakaian, pilihan musik dan buku bacaan, serta mengatur waktu dalam kesehariannya. Tahap ketujuh ini adalah tahap dewasa awal pada usia rentang usia 20-30 tahun.
Pengalaman adolesen dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal yang memiliki usia 20-30 tahun. Selama tahap adolesen, orang harus memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain, serta tugas yang harus dikerjakan pada tahap awal dewasa. Tahap dewasa ini ditandai dengan perolehan keintiman pada awal periode dan ditandai dengan perkembangan berketurunan pada akhir periode. Aspek psikoseksual perkelaminan pada tahap dewasa awal ini, aktivitas seksual selama tahap adolesen merupakan ekspresi pencairan identitas yang biasanya dipuaskan oleh diri sendiri. Perkelaminan sebenarnya baru dikembangkan pada tahap dewasa awal dengan ditandai saling percaya dan berbagi kepuasan seksual secara permanen dengan orang yang dicintai. Krisis psikososial keakraban versus isolasi pada tahap dewasa awal ini merupakan keakraban sebuah kemampuan untuk menyatukan identitas diri dengan identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas diri tersebut. Jadi isolasi merupakan suatu ketidakmampuan untuk bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya. Virtu cinta pada tahap dewasa awal ini merupakan sebuah kesetiaan yang masak sebagai dampak dari perbedaan dasar antara pria dan wanita. Cinta di samping bermuatan intimidasi juga membutuhkan sedikit isolasi, karena masing-masing partner tetap boleh memiliki identitas yang terpisah. Cinta yang masak berarti berkomitmen, nafsu, seks, bekerja sama, berkompetensi, dan persahabatan. Ritualisme, afiliasi versus eltismelisme. Kalau afiliasi dalam berkelompok menjadi sangat kuat, maka kelompok itu menjadi suatu kelompok eksklusif dengan ciri khas ritualisme elitisme. Suatu kelompok bisa didirikan berdasarkan kepentingan apa saja yang tidak membutuhkan ideologi spesifik. Elitisme memandang orang luar dengan penuh kecurigaan dan merendahkannya. Pada tahap 8, dewasa rentang usia 30-65 tahun. Pada tahap ini, dewasa merupakan waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Umumnya di antara terhadap berkembangnya sudah ada tahap ini menjadi tahap yang paling panjang karena terjadi sekitar 30 tahun. Pada tahap dewasa ini terdapat beberapa aspek seperti aspek psikoseksual prokreatif, di mana aspek ini mencakup kontak seksual dengan partner intimasi dan bertanggung jawab untuk merawat anak keturunan hasil kontak seks tersebut. Pada krisis psikososial generativita versus stagnasi, generativita berkaitan dengan membina dan membimbing generasi penerus, termasuk merawat anak dan bekerja produktif menciptakan benda serta ide baru yang menyumbang pembangunan dunia menjadi lebih baik. Siklus generatif atas dari produktivitas dan kreativitas bakal lumpuh kalau orang terlalu mementingkan dirinya sendiri, menyerap untuk diri sendiri, serta perkembangan budaya menjadi mandek stagnasi. Pada virtu kepedulian merupakan suatu perluasan komitmen untuk merawat orang lain dan merawat produk serta ide yang membutuhkan perhatian. Lawan dari kepedulian merupakan suatu penolakan yang dapat menjadikan sumber patologis orang dewasa. Ritualisme generasional versus otoritisme. Orang dewasa dengan kekuatan dan kekuasaannya memaksakan aturan moral dan kemauan pribadi dalam dalam berinteraksi tanpa menimbangkan siapa yang diatur dan apa tujuan dari pemaksaan otoriter tersebut. Yang terakhir adalah tahap ke-9, yaitu usia tua lebih dari 65 tahun. Menjadi tua bukan berarti menjadi tidak generatif. Usia tua bisa menjadi waktu yang orang senang bermain, menyenangkan, dan keajaiban, tetapi juga bisa menjadi tempat orang yang pikun, depresi, serta putus asa. Aspek psikososial generalisasi seksualitas. Tahap terakhir dari sisi seksual ini
adalah generalisasi sensualitas, di mana seseorang memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapean, bau, pelukan, dan bisa juga stimulasi genital. Krisis psikososial integritas versus putus asa. Hanya orang yang memiliki identitas ego yang kuat yang dapat mempraktekkan intimasi dan kepedulian dengan lingkungannya untuk dapat memperoleh keseimbangan yang cenderung sintonik. Virtual kebijakan. Orang dengan kebijakannya yang matang tetap mempertahankan integritasnya ketika kemampuan fisik dan mentalnya menurun. Ritualisasi, ritualisme, integritas, dan sapentisme. Pada tahap usia tua, ritualisasinya merupakan integral dengan ungkapan kebijaksanaan dan pemahaman dari makna kehidupan. Pada bidang pengukuran, Erikson mengembangkan Play Construction Test dan Rosenthal bersama-sama dengan Journey. Sedangkan Moore mengembangkan Erikson Resiko Social Stake Inventory atau FC. Play Construction Test seperti halnya ketika anak diminta membayangkan dirinya menjadi sebuah sutradara dan membuat adegan film yang menarik dengan memakai mainan yang telah disediakan. Sedangkan Erikson Psychosocial Stake Inventory seperti halnya kuesioner dengan 72 item yang mengungkapkan keberhasilan anak mengatasi 6 tahap mulai dari bayi hingga dewasa dengan konflik psikososialnya. Yang terakhir ini ada evaluasi. Erikson membangun teorinya terutama memakai prinsip-prinsip etika yang tidak selalu didukung oleh data ilmiah. Erikson datang dari dunia seni sehingga dapat melihat dunia menjadi lebih sebagai seorang artis alih-alih seorang ilmuwan. Dalam salah satu bukunya, dia menulis dan tidak menawarkan apa-apa kecuali cara memandang sesuatu. Dalam hal ini, Erikson cenderung konservatif dalam arti bahwa manusia itu berkembang dalam kerangka budaya yang ada dan ritualisasi yang diterima masyarakat secara luas. Kritik terhadap Erikson dalam hal metodologi hampir sama dengan metodologi dari teori psikoanalisis lainnya. Nilai ilmiah dari metodologinya sesungguhnya ada pada beberapa metode pengukuran yang dia lakukan seperti observasi terhadap anak-anak dan analisis kesejarahan. Sayangnya data-data yang dikumpulkannya termasuk data observasi dideskriptif secara subjektif dan dianalisis secara subjektif pula. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.